Selamat pagi para sobat tani Indonesia. Pagi ini saya mengajak para sobat tani untuk melakukan pencincinan pada tanaman kemang. Jadi tanaman kemang ini para sobat tani sudah besar sekali nih. Kalau dipeluk agak kepeluk. Di perbandingan sobat tani bisa lihat tuh gerobak. Nah, gerobak tuh masih kecil dibandingkan dengan pohon kemang ini. Jadi para sobat tani, pohon kemang ini tidak pernah berbuah-buah. Dia pernah berbuah tapi buahnya sedikit sekali, hampir tidak ada buah. Makanya kita lakukan pencincinan supaya tanaman kemang ini berbuah. Jadi hari ini tanggal 14 Senin bulan November 2022. Ini kita lihat kapan dia akan berbuah. Pada tanaman-tanaman lainnya yang sudah kita lakukan pencincinan seperti mangga, rambutan, lengkeng, itu semuanya sudah berbuah. Nah, sekarang kita akan melakukan dengan pencincinan ini, mudah-mudahan pohon kemang ini juga akan berbuah. Lihat sobat tani, pohon kemang ini tinggi sekali. Ini kira-kira ya 10 atau 15 meter. Pohonnya besar tuh, tapi tidak ada buah. Jadi sudah bertahun-tahun dia tidak pernah berbuah. Hanya pohonnya aja yang besar. Nah, dengan harapan setelah kita lakukan pencincinan ini, mudah-mudahan pohon kemang kita ini akan berbuah. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, para sobat tani, dengan melakukan pencincinan, maka karbohidrat hasil dari fotosintesis dari bagian atas tanaman, bagian atas, itu akan disalurkan melalui bagian kulit kayu ini, atau dalam istilah pertanian dikenal dengan istilah floem. Nah, karena ini terputus, melingkar, sobat tani bisa lihat, ini karena kan melingkar, kita terputus semua, maka hasil fotosintesis dari atas itu lama-kelamaan semuanya akan menumpuk di bagian atas, tidak tersalur ke bagian bawah untuk pertumbuhan akar, tapi hanya menumpuk di bagian atas saja. Nah, karbohidrat yang menumpuk di atas tersebut akan memicu terjadinya ketidakseimbangan kandungan C dan N, atau karbohidrat dan nitrogen. Nah, karena dia menumpuk di bagian atas, karbohidrat tersebut akan memicu terjadinya pembentukan bunga, sehingga pertumbuhan generatif segera akan terjadi. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan pencincinan ini, tanaman kemang ini akan segera berbuah. Nih, di sobat ini pohonnya besar sekali nih. Diameternya pokoknya kalau dipeluk ini sudah tidak terpeluk lagi ini. Mungkin diameternya sudah ya hampir-hampir 1 meter ini. Pohonnya besar. Nah, ini tidak pernah berbuah sudah bertahun-tahun. Tapi dia pernah berbuah para sobat ini. Menurut cerita petani di sekitar sini, ini pernah berbuah sekitar sekali. Itu pun buahnya tidak terlalu banyak, hanya sedikit sekali. Ini lebar pencincinan yang kita buat ini kecil sekali, hanya sekitar selebar telunjuk ya. Jadi kita kalau melakukan pencincinan tidak boleh juga dalam terlalu besar. Kalau terlalu lebar ininya, terlalu lebar, dikhawatirkan nanti kulit atas
dengan kulit bawah ini tidak bisa menyatu. Nah, kalau dia tidak bisa menyatu, tentu tanaman kita ini bukan dia akan berbuah, tapi tanaman kita ini akan mati. Makanya ini tidak boleh lebar-lebar. Jadi diharapkan nanti lama-kelamaan bagian kulit atas dan kulit bawah ini akan menyatu, sehingga tanaman kita tidak mati karena pencincinan yang kita lakukan. Jadi para sobat tani, kalau melakukan pencincinan ini harus hati-hati karena tindakan ini cukup ekstrim. Jadi kalau kita tidak hati-hati, terlalu lebar, kulit atas dan kulit bawah itu tidak menyambung, ya. Jadi tanaman kita ini akan mati. Ini nih sobat tani, lihat tuh bagian putih-putih ya. Jadi seluruh kulitnya sudah betul-betul terkelupas. Jadi bagian putih ini, nah di bagian putih ini terdapat lapisan kambium. Lapisan kambium inilah yang nanti akan menyatukan kembali kulit atas dan kulit bawah. Jadi kalau kita melakukan pencincin harus sampai ke bagian kayunya ini. Ya para sobat ini, yang warna agak putih ini bukan hanya lapisan kulit aja. Ini kebetulan kalau kulit kemang ini sobat tani ini bisa lihat ini tebal ya. Wah, sudah hampir setebal jari saya juga nih, jari telunjuk. Jadi pencincinannya harus sampai ke bagian kayu atau ke bagian sampai lapisan kayu yang mengandung kambium ini yang warna putih-putih ini. Dan pencincinan juga harus melingkar penuh, tidak boleh hanya sebagian aja. Kalau sebagian aja maka proses karbohidratnya masih tetap bisa dari atas masih tetap bisa ditranslokasikan ke bagian bawah. Jadi kalau seperti itu dia tidak efektif untuk merangsang pembungaan. Jadi ini betul-betul harus melingkar ke seluruh bagian tanaman. Jadi apa yang saya sampaikan para sobat tani mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bagi para sobat tani yang mempunyai tanaman yang sudah lama tidak berbuah atau malahan tidak mau berbuah, ya, silakan dicoba. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bagi para sobat tani akan bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam Tani Indonesia.